dipersembahkan oleh Sekarang masuk ke Waskita Karya. Karena ini PR Anda juga, Anda nggak boleh tinggalkan begitu saja. Nah, Waskita Karya ini juga dianggap sebagai kelalaian dari Kementerian BUMN dalam pengawasan. Karena apa? Karena masifnya pembangunan infrastruktur, sehingga span of control-nya itu tidak terjaga dengan baik oleh Kementerian BUMN. Karena BUMN ini kemudian mencari-cari celah untuk bisa bermain-main. Apalagi ada yang bilang terlalu tinggi tekanan kepada BUMN untuk infrastruktur ini ya. Sehingga kemudian mereka mencari jalan untuk bisa performance-nya bagus. Sampai di sini? Tidak setuju. Apa yang tidak Anda setuju? Isu Waskita Beton itu terjadi jauh sebelum 2019. Ketika Waskita Beton menerbitkan surat hutang, nilainya 2 berapa triliun itu dikorupsi. Dipalsukan. Dikorupsi. Bukan zaman sekarang. Dan saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Tetap itu tugasnya kami membenahkan. Tanpa melempar problem ini ke orang lain. Kita lakukan apa? Proposal dari awal 2020, saya bersama Pak Tiko membuat apa? Strategi besar penyelamatan BUMN karya. Kita waktu itu hire konsultan juga, Boston Consulting Group. Di mana dari 7 BUMN ini harus semua digabungkan dan diberi modal yang kuat. Ya, jadi ada langkah-langkahnya, ada 4 waktu itu langkahnya. 1 digabungkan. Kedua, restrukturisasi keuangan yang ada di perbankan. Yang ketiga, tadi membedakan mana penugasan yang memang bisa korporasi dan harus disuntik. Yang keempat juga apa? Bagaimana aset-asetnya dimanfaatkan untuk bisa dijadikan pengelolaan yang baik. Salah satunya investasi INA di Waskita ataupun di Wika. Kita lakukan itu. Nah, tetapi tentu restrukturisasi itu perlu waktu, perlu sabar. Kalau kita ingat Garuda, siapa yang tahu Garuda restrukturisasi sukses? Tidak ada yang tahu. Karena itu kita waktu itu menyiapkan salah satunya perusahaan Pelita. Kalau ingat. Pelita meluncurkan beberapa penerbangan. Kenapa? Kalau sampai Garuda bangkrut, industri penerbangan kita akan dimonopoli. Saya tidak berarti tidak suka dengan private sector. Ya, karena era daripada ekonomi kita ini kan terbuka. Ada private sector, swasta, ada BUMN, dan ada investasi dari luar negeri. Dan terbukti hari ini salah satu, ya, bagaimana harga tiket mahal ketika tadi jumlah penerbangan kurang. Garuda selamat, harga tiket masih mahal. Kebayang tidak kalau kebalik? Garudanya kolaps, pemerintah hanya punya 20 pesawat di Pelita. Seperti apa? Nah, ini yang saya rasa konteksnya dalam pembenahan BUMN itu jangan dilihat sepotong-potong. Saya bisa buktikan bagaimana sekarang hutang BUMN itu kurang lebih 1.612 triliun. Tetapi berapa modal BUMN? 3.200 triliun. Jauh lebih sehat. Toh ini artinya hutang lancar. Ada hutang yang macet, tapi nilainya tidak ribuan triliun. Ya, rasio hutang dengan modal sekarang 34%. Kalau saya sebagai pengusaha, mestinya modalnya 30%, pinjamannya 70%. BUMN hari ini pinjamannya 34%, modalnya jauh lebih besar. Nah, ini hal-hal yang saya rasa kadang-kadang dengan era sosial media yang seperti kita hadapi dengan kebebasan dari ini, kadang-kadang semua bicara hanya menuduh. Membangun persepsi negatif tanpa data dan fakta. Dan saya tidak takut, saya buktikan data-datanya. Baik. Kerugian Waskita Karya yang diketahui publik itu 2,5 triliun. Ya. Tapi dari pihak kejaksaan bilang nanti dalam proses mungkin Itu ada Waskita temuan. Beton, Iya. yang surat hutang itu. Iya. Iya. Kejaksaan bilang ada kemungkinan lebih besar dari itu. Bagus, sehingga bisa diperiksakan. Karena kita bisa bersihkan. Toh kita sejak awal
Saya rasa kita merupakan kementerian pertama yang melaporkan ketidakbenaran yang ada di tubuh kita. Ini yang saya mau tanya. Anda kan melaporkan 12 BUMN bermasalah, bahkan Ya. nambah jadi 13 kalau Ya, nggak salah ya. terakhir. Tidak semua BUMN ya, ada anak, ada cucu, Iya. ada dana pensiun Total 12 plus 1 kalau nggak salah Ya. terakhir ya Anda masukkan. Ya. Banyak orang bertanya, apa kabarnya BUMN atau anak cucunya yang Anda laporkan itu? Sudah progres, tetapi kan tidak bisa cepat. Penyelamatan dana pensiun, misalnya BUMN, tidak seperti Asabri atau yang namanya Jiwasraya. Ketika pemerintah bisa hadir, menyelesaikan dan menyelamatkan daripada kebutuhan rakyat atau pensiun dari TNI Polri. Dana pensiun BUMN ini sejak dahulu aturannya dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Makanya terjadi korupsi yang banyak di mana-mana waktu itu. Makanya sejak awal saya, Pak Tiko, kita konsolidasi. Ini manajemennya harus dikelola secara bersama. Jadi bukan diambil tapi dikelola secara bersama. Dengan standarisasi yang sama. Nah, transisi penyihatan dana pensiun ini perlu waktu 3 dan sampai 5 tahun. Ya, dan sudah ada angka-angkanya. Kenapa? Karena ada BUMN yang bisa top up. Ya, keuangannya kuat, dia top up. Tapi ada BUMN yang tidak bisa top up, dia perlu waktu top up-nya. Tetapi standarnya sudah sama sekarang. Tidak boleh lagi mereka investasi atau jual beli perusahaan yang aneh-aneh. Pengelolaan yang menjadi masalah di bangsa kita. Mau di BUMN, mau di birokrasi, mau di olahraga. Sama. Pengelolaan yang jadi masalah. Nah, inilah yang selalu kenapa kita perbaikin sama-sama. Tanpa menyalahkan siapa-siapa. Baik, karena Anda sudah menyebut Asabri ya beberapa kali. Yang beredar juga adalah kerugian negara. Itu disebut-sebut di media massa maupun di media sosial 22,7 triliun. Betul itu? Betul. Kan makanya pada masuk penjara. Dan gini, saya juga tidak ada mau sebagai individu seakan-akan memenjarakan orang itu menjadi glory ya. Saya tidak mau menjadi bagian itu. Tetapi ketegasan itu harus terjadi. Tetapi tentu kan ya mereka semua juga ada keluarga, ada hukuman sosial. Nah, karena itu saya ya selalu mengingatkan kepada direksi komisaris. Mungkin 1 bulan lalu saya baru kumpulkan lagi untuk mengingatkan. Kenapa? Saya percaya dalam memperbaiki perlu ada leadership dan sistem. Ya. Itu pun tidak cukup. Kenapa? Oknum tetap ada. Nah, ini yang saya terus bangun sekarang. Tidak mudah, tapi kita harus coba. Dan pasti bisa. Kalau bangsa lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Baik, ada juga kasus Krakatau Steel. Ini juga mereka khawatir karena kasus masih berjalan dan kerugian diperkirakan 6,9 triliun kalau tidak salah ya. Apakah Anda merasa Anda akan mampu menyelesaikan kasus demi kasus seperti ini sebelum Anda, tanda kutip, kalau jadi diminta untuk jadi wakil presiden? Kasus Krakatau Steel kan sudah restructuring. Sudah terjadi. Kasus korupsinya tetap berjalan. Karena itu sejak awal kita bekerja sama dengan kejaksaan tidak lain, bukan sekedar menangkap. Tetapi itu bagian koreksi prosedural SOP yang harus diikuti di kemudian hari. Sama seperti Garuda. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini dan sudah ada standarnya, jangan lagi ada leasing-leasing sampai ya harus dipenuhi oleh 110% penumpang. Dari mana hitungannya? Nah, ini yang kita dorong terus. Bersama KPK sama, kita lakukan pengingatan-pengingatan. Karena memang kerjasama kita dengan KPK ada pencegahan. Kita kerjasama dengan kejaksaan, yaitu pembersihan, bersih-bersih BUMN. Tetapi itu kita harapkan menjadi SOP, bukan hanya nangkep. Karena kalau hanya nangkep terus tidak dibangun oleh sistemnya dan leadershipnya sangat berat. Ada satu peristiwa kecil, kalau dibilang kecil, tapi itu viral di media sosial berkaitan yang kemudian dikaitkanlah dengan
keinginan Anda untuk menanamkan nilai-nilai akhlak. Ya, akhlak itu kepanjangannya dari amanah, harmoni, kompeten, ya kan, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, saya hanya ngetes Anda aja ya. Tapi karena disingkat sebagai akhlak, maka asumsi orang adalah bagaimana soal kejujuran ya, bersih dan tertib dan seterusnya yang berkaitan dengan akhlak. Lalu di media sosial heboh. Ada karyawan BUMN di Nunukan, Kalimantan Utara yang melemparkan anjing hidup-hidup ke sungai dan dimakan buaya. Orang kemudian bilang akhlaknya macam apa? Sekali lagi Anda dikaitkan, ini gagal Erick Thohir untuk membina akhlak dari karyawan BUMN. Nah kembali, karena itu statement tanpa data dan fakta. Ya, ketika kejadian itu saya sebagai pecinta binatang, saya sangat marah sekali. Saya langsung telepon direksi Pertamina. Setelah ditelusuri itu adalah outsource-nya, kontraktornya. Tapi saya bilang tidak peduli. Ketika itu mau kontraktor, mau siapapun, tidak peduli, harus dihukum. Seberat-beratnya. Karena kita juga udah punya undang-undang perlindungan binatang. Mandalika kenapa rugi? Dipersembahkan oleh